Berikan hadiah terbaik bagi orang tua kita. Bukti bakti kita kepada kedua orang tua kita. Makanya jadilah anak yang soleh, soleha. Bukti bakti kita kepada kedua orang tua kita. Jadilah anak yang sukses dunia dan juga akhiratnya. Bukti bakti kita kepada kedua orang tua kita. Jadilah anak yang hebat, yang bisa dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Bukti bakti kita kepada kedua orang tua kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihi majma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين. الحضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman wa sihhi rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanat bi 'alaihi wa qadima bil zawal ya mawdi'a bil hamdul hamdul wa sarafu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'liyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru
وتجميل لقلبي عند جلي فيا ربي ماتعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومولاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والساتي وصلي وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Qasas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفرضناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تهزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Waqala dan berkata Ummi Musa, berkata ibunya Kanjeng Nabi Musa liuktihi kepada saudara perempuannya Kanjeng Nabi Musa, kusi ikutilah Kanjeng Nabi Musa yang dihanyutkan ke sungai Nil. Fabasurat bihi, maka melihat bihi terhadap Kanjeng Nabi Musa anjunubin dari kejauhan, wahum la yasmurun, dan mereka la yasmurun tidak menyadarinya. Jadi setelah Kanjeng Nabi Musa kecil dihanyutkan di sungai Nil, sungai perlambang dari jalan, air perlambang dari ilmu, sungai bermuara ke lautan. Semua pengetahuan bermuara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa lewat sungai, dilambangkan perahu, kapal,
bisa melewati daratan, sepeda motor, mobil, bisa juga melewati udara, pesawat, helikopter. Itu semua jalan menuju kepada Allah. Sekarang ini kita masih sedang berada di jalan, masih belum sampai pada tujuan. Jadi kita ini tidak boleh banyak omong, tidak boleh banyak bicara, karena kita masih berada di jalan, sedang berada di perjalanan, masih belum sampai pada tujuan. Jadi tidak usah toleh kanan toleh kiri, tidak usah mengomentari siapapun yang sama-sama tujuannya kepada Allah namun berseberangan dengan kita jalannya, tidak sama dengan kita jalannya, namun tujuannya sama, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh mengomentari jalannya orang, tidak boleh mengomentari kelakuannya orang, tidak boleh mengomentari perbuatannya orang. Yang harus kita komentari adalah diri kita sendiri, bagaimana diri kita sendiri lebih baik dan lebih baik lagi. Alias kita harus bisa introspeksi diri setiap hari. Kita harus lebih baik dan lebih baik lagi dari kita yang kemarin. Kita di hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi kita mengaji ini adalah jalan bagaimana kita ini bisa lebih baik dari kita yang kemarin. Bukan untuk lebih baik dari orang lain, bukan niatnya untuk mengungguli orang lain, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain, bukan. Namun kita mengaji bagaimana kita ini mendapatkan ridho ilahi, sehingga kita akan lebih baik dan akan lebih baik lagi. Itu tujuannya. Jadi tatkala Umi Musa melepaskan anaknya di Sungai Nil, hampa hatinya, hampa hidupnya, karena anak itu adalah buah hati, buah dari kebahagiaan. Makanya bersyukur kita yang punya anak. Masih banyak perempuan-perempuan yang sudah menikah masih belum dikaruniai anak. Makanya kita harus bisa mensurgakan anak-anak kita, memberi contoh tauladan bagi anak-anak kita. Itu namanya mensurgakan anak-anak kita. Dan kita tahu, kita yakin bahwasanya surganya anak-anak berada di bawah telapak kaki ibunya. Makanya kita berjuang sebagai anak untuk mendapatkan surga itu. Surga itu lambang dari kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan. Itu berada di bawah telapak kaki ibu,
Oleh sebab itu kita harus mencari ridhonya Allah melalui wasilah ridho dari kedua orang tua kita, terutama ridho dari ibu kita. Kosong hatinya seorang ibu apabila jauh dari anak-anaknya, kosong, hampa. Namun itulah perjuangan. Harus kita berkorban demi yang kita cintai, demi yang kita sayangi. Akan indah pada saatnya, akan indah pada waktunya, asal kita sama-sama berjuang, berkorban. Jadi tatkala Umi Musa ini menghanyutkan putranya yang bernama Musa kecil ini ke sungai Nil, hampa, kosong hati ibunya. Kalau karena tidak diberi kekuatan oleh Allah, diteguhkan hatinya oleh Allah, laula arrobatna ala qalbiha, karena mendapatkan kekuatan dari Allah, hatinya dikuatkan, diteguhkan oleh Allah, litakuna minal mu'minin. Dan ibunya Kanjeng Nabi Musa ini termasuk orang dari kelompok orang-orang yang beriman. Berat jadi ibu itu, berat jadi umi itu, atas kesalahan anak-anaknya. Seorang ibu itu rela seandainya kesalahan, perbuatan buruk, perbuatan jelek dari anak-anaknya itu dilupakan, dijadikan sebuah kotoran binatang. Seorang ibu itu rela memakan kotoran binatang itu karena saking cintanya kepada anak-anaknya, tidak ingin kejelekan, keburukan anak-anaknya menjadi aib, sehingga itu merendahkan anak-anaknya pada suatu hari. Ibu itu rela memakan kotoran binatang kalau memang itu diperlambangkan dari kelakuan buruk dari anak-anaknya. Ini kisah nyata. Jadi tak kala ada seorang anak berbuat aib dalam keluarganya, aibnya itu seandainya diserupakan dengan kotoran binatang, sang ibu itu bersumpah, seandainya aib anakku ini, kejelekan perbuatan jelek anakku ini diserupakan pada kotoran hewan, kotoran binatang, wallahi akan saya makan kotoran itu. Itulah cinta ibu kepada anak-anaknya. Tidak ingin anak-anaknya itu menjadi aib dalam masyarakat. Tidak ingin anak-anaknya itu diremehkan oleh orang, dihinakan oleh orang. Seorang ibu itu tidak terima. Makanya apapun akan dilakukan oleh seorang ibu demi kebahagiaan, demi keselamatan anak-anaknya. Seorang ibu itu kalau tidak diteguhkan hatinya oleh Allah, laula arrobatna ala qalbiha, seorang ibu itu pasti dia akan berteriak dengan sekuat-kuatnya, tidak peduli terhadap ancaman yang akan datang pada dirinya, saking cintanya kepada anak-anaknya. Makanya kita sebagai anak harus sadar diri.
begitu besarnya cinta orang tua kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Yakinlah bahwasanya pada ridho orang tuanya itu terdapat ridho Allah kepada kita, anak-anaknya. Kalau Allah sudah meridhoi kita, masa depan kita bisa dipastikan akan bahagia, akan sejahtera, selamat dunia dan akhirat. Makanya bersyukurlah orang tua yang mempunyai anak-anak, dan bersyukurlah kita telah diciptakan oleh Allah di atas dunia ini melalui orang tua kita. Apapun wujud dari orang tua kita, itulah terbaik dari Allah untuk kita. Wa haramna, dan mengharamkan siapa Allah, mencegah siapa Allah, alaihil maradi, kepada kanjeng Nabi Musa kecil, al maradi, para ibu-ibu penyusu, min qablu, dari sebelumnya. Jadi setelah Allah menghalangi para penyusu untuk menyusui kanjeng Nabi Musa, jadi kanjeng Nabi Musa itu tambah menjadi-jadi nangisnya, nangis. Nabi Musa kecil nangis kehausan. Ada penyusu datang, tidak mau kanjeng Nabi Musa. Dari banyaknya para penyusu datang, dihalangi oleh Allah, sehingga tetap nangis. Bayi yang bernama Musa itu tetap nangis. Kemudian saudaranya kanjeng Nabi Musa yang bernama Maryam ini, yang oleh ibunya disuruh untuk mengikuti, mengintai dari jauh keadaan kanjeng Nabi Musa, kemudian datang karena tidak tega mendengar tangisan saudaranya yang masih kecil, kemudian menyampaikan kepada pembesar-pembesarnya Fir'aun, kepada keluarga besarnya Fir'aun. Faqalat, maka berkata Maryam ini berkata, hal adullukum, maukah kalian aku memberi petunjuk, maukah kalian aku memberi petunjuk ala ahli baitin, kepada ahli baitin, keluarga baitin, rumah tangga, yakfulunahu, yang akan memeliharanya, yang akan menenangkannya, bayi itu lakum, bagi kalian, wa hum lahu nasihun, dan mereka itu, keluarga itu, lahu, pada bayi kecil itu, nasihun, berbuat baik mereka. Inilah petunjuk yang diberikan Allah melalui Ummi Musa, sehingga ibunya ini memerintahkan putrinya, saudaranya perempuan dari kanjeng Nabi Musa ini, untuk mengikuti, diikuti, diintai dari jarak jauh, terus dilihat, kejadian demi kejadian dilihat. Ternyata bayi Nabi Musa ini tidak mau menyusui, tidak mau menyusu, tidak mau disusui oleh para penyusu, tidak mau. Jadi tambah menjadi-jadi tangisannya.
menggelegar tangisannya, kemudian memberanikan diri yang bernama Maryam ini untuk mendekati kerajaan, kemudian berkata, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian ala ahli baitin, kepada ahli penghuni baitin, rumah. Baitin itu rumah tangga, rumah yang ada tangganya, makanya dikatakan rumah tangga. Tangga itu alat untuk naik. Jadi tak kala kita berumah tangga itu harusnya derajat kita itu naik, bukan malah sebaliknya hancur, berakhir dengan perceraian. Na'udzubillah. Bahkan tatkala kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal pernikahannya, kanjeng Nabi Muhammad bersumpah, baiti jannati, akan aku jadikan rumah tanggaku ini seperti surga. Untuk mendapatkan surga yang lambang dari kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Support satu dengan yang lainnya, suami istri support satu dengan yang lainnya, orang tua dan anak support satu dengan yang lainnya, sama-sama menguatkan, bukan sebaliknya, sama-sama menjatuhkan. Setelah disampaikan oleh Maryam ini kepada keluarga besar Fir'aun, maukah aku tunjukkan kepada kalian keluarga dari rumah tangga yang fulunahu, yang akan mengasuhnya, yang akan memeliharanya, yang akan menyusuinya, lakum bagi kalian, wa hum lahu, dan mereka itu, keluarga itu, lahu bagi anak itu, bagi bayi Musa itu, nasihun, orang-orang yang baik mereka. Itulah yang terjadi. Karena Allah sudah berjanji, Allah pasti akan tepati. Faradadnahu, maka Allah mengembalikan bayi itu, Nabi Musa kecil itu, ila ummihi, kepada uminya, kepada ibunya, kai agar taqarra ainuha, tentram, damai, sejuk, ainuha, mata hatinya. Jadi memang anak itu qurrata a'yun, penyejuk mata hati dari orang tuanya. Secapek-capeknya seorang ayah yang bekerja di luar, tatkala pulang bertemu anaknya, hilang capeknya. Apalagi anaknya itu masih kecil, berlari menuju ayahnya yang baru datang dari bekerja, hilang capeknya. Jadi tatkala Nabi Musa kecil ini dikembalikan kepada ibunya untuk disusui, itu menyebabkan taqarru ainuha, membuat hatinya menjadi damai, tenang, sejuk tatkala melihat anaknya dalam pangkuannya. Wala tahzan, dan juga tidak bersedih hati. Ternyata penyebab sejuknya dalam rumah tangga, damainya dalam rumah tangga,
tidak sedih di dalam rumah tangga, itulah penyebabnya anak. Pun demikian sebaliknya, membuat keluarga berantakan, membuat keluarga amburadul, itu juga disebabkan oleh anak. Makanya hati-hati tatkala kita mendidik anak kita, karena madrasah yang pertama adalah keluarga kita. Makanya kita harus berhati-hati tatkala kita berbicara di depan anak, kita harus hati-hati, tidak boleh kasar, tidak boleh berbohong. Hati-hati, karena akan ditiru oleh anak-anak kita. Tatkala kita ada masalah antara suami istri, hati-hati, tidak boleh bertengkar di depannya anak-anak kita. Itulah orang tua yang bisa menyuargakan anak-anaknya. Walita'lama, dan agar mereka tahu, anna wa'dallah, sesungguhnya janji Allah, hakun, itu benar. Jadi Allah kalau sudah berjanji, pasti Allah akan tepati, asalkan kita mau terhadap petunjuk-petunjuknya Allah. Walakinna aktsarhum la ya'lamun, dan akan tetapi kebanyakan manusia itu la ya'lamun, tidak mengetahui atau tidak mau tahu. Makanya hati-hati, jaga iman kita di dalam dada kita. Yakinkan betul-betul, imani betul-betul, ucapkan betul-betul ke dalam hati kita, ikrarkan dalam lisan kita, amalkan dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah berjanji pasti benar. Yang tidak benar kita tidak mau terhadap petunjuk-petunjuknya Allah. Bahkan kita ingkar, mendustakan petunjuk-petunjuknya Allah, terutama Al-Quran. Itu firman-Nya Allah, itu mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya. Makanya kita harus hati-hati, jaga perkataan kita, bukti iman kita. Jaga lisan kita dari perkataan yang kotor, bukti keimanan kita. Jaga perilaku kita terhadap sesama, bukti iman kita. Tetap memuliakan orang, bukti iman kita. Tidak boleh berkata kotor, hormat menghormati dan memuliakan, itulah bukti dari iman kita. Itulah amalan soleh. Makanya nanti tatkala kita meninggal dunia, akan terputus semua amalan-amalan kita, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh, soleha, yang mendoakan kedua orang tuanya. Makanya bersyukurlah kita, orang tua yang mempunyai anak-anak. Didik betul-betul anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata hati kita, menjadi wasilah kebahagiaan kita dalam keluarga kita. Sama-sama berjuang
Ikhlaskan anak-anak kita tatkala sudah waktunya menuntut ilmu. Ridhoi anak-anak kita, doakan anak-anak kita. Kita sebagai anak, kita harus sering-sering meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Orang tua nggak usah dimintai doa. Orang tua itu pasti sudah mendoakan anak-anaknya, karena anak-anaknya itu adalah buah hati dari orang tuanya. Yang harus kita lakukan sebagai anak, meminta maaf sesering mungkin kepada kedua orang tuanya. Karena kesilapan kita, kelakuan kita kadang menyakitkan orang tua kita. Meminta maaflah, sering-sering meminta maaflah, karena kita masih belum bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Tatkala kita memberikan hadiah kepada orang tua kita, berapapun banyaknya, tetaplah kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Maaf ya Bu, maaf ya Pak, hanya hadiah kecil ini yang bisa saya berikan kepada jenengan, kepada kalian, tak sebanding dengan apa yang kalian berikan kepada saya. Sebanyak apapun harta yang kita berikan kepada kedua orang tua kita, tidak bisa membalas air susu ibunya tatkala kita masih kecil. Tak sebanding. Kekayaan yang kita miliki dibandingkan dengan air susu ibu yang kita minum saat kita masih kecil, itu tidak sebanding. Itu dari air susunya saja, masih belum memandikan kita, masih belum menceboki kita, masih belum kita sebagai orang tua dipipisi oleh anak-anaknya, diberai. Yang memandikan orang tua kita, yang menceboki tatkala kita sakit perut, ya orang tua kita. Yang menceboki tatkala kita pipis, ya orang tua kita. Masa sampai kapan kita masih tetap saja untuk mengotori orang tua kita, memberikan hal yang buruk kepada orang tua kita? Sampai kapan? Memberikan aib kepada orang tua kita, terus-terusan memberikan aib, sampai kapan? Memberikan kotoran terus, sampai kapan? Mengencingi orang tua kita terus, sampai kapan? Mau menyusu terus, sampai kapan? Makanya kita hati-hati. Kalau kita tidak punya ilmunya, mengaji. Kalau kita tidak punya ilmunya, bertanya kepada ahlinya. Jangan sampai menurut keyakinan kita itulah cinta, namun justru sebaliknya, itulah dusta kepada anak-anak kita. Jangan sampai surga yang sudah berada di bawah telapak kaki ibu, surga yang sudah berada pada ridho dari kedua orang tua, berubah menjadi petaka bagi anak-anaknya. Makanya hati-hati, mana cinta, mana dusta, hati-hati.
mana sayang, mana kasih sayang, mana kedoliman, hati-hati. Jangan sampai menurut kita itu sayang kita, ternyata kita berbuat dolim kepada anak-anak kita. Sebaliknya juga seperti itu. Menurut kita berbakti kepada kedua orang tua, ternyata itu juga dusta. Makanya hati-hati. Berikan hadiah terbaik bagi orang tua kita. Bukti bakti kita kepada kedua orang tua kita. Makanya jadilah anak yang soleh, solehah. Bukti bakti kita kepada kedua orang tua kita. Jadilah anak yang sukses dunia dan juga akhiratnya. Bukti bakti kita kepada kedua orang tua kita. Jadilah anak yang hebat, yang bisa dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Bukti bakti kita kepada kedua orang tua kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.